Iya, ya, kita tetap sampaikan syarat-syarat moderasi beragama ya, supaya kita ada pegangan bahwa moderasi beragama harus kita jaga dengan 4 pilar ya. Nah, sekarang kita lihat definisi daripada moderasi beragama supaya semakin jelas ya. Dan saya akan undang teman-teman, silakan naik ke atas Pak ya, silakan naik ke atas. Nah, saya akan undang yang sudah mohon ya. Ada Glenn ya, silakan naik atas Pak. Moderasi beragama adalah cara pandang dan praktik beragama yang adil, seimbang, serta menjauhi ekstremisme atau kekerasan. Berdasarkan pedoman, konsep ini berfokus pada memoderasi cara umat beragama dalam menjalankan keyakinannya, bukan agamanya. 4 pilar moderasi beragama. Penerapan moderasi ini didasarkan pada 4 indikator utama. 1. Komitmen kebangsaan, menerima prinsip-prinsip bernegara yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Toleransi, menghargai perbedaan serta memberikan ruang kepada pemeluk agama lain untuk berkeyakinan. 3. Anti kekerasan, menolak segala bentuk tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, atas nama agama. Dan 4. Akomodatif terhadap budaya lokal, terbuka terhadap penerimaan tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Setelah bergabung Tinambunan Sinam Kodin. Oras Bapak Tua, oras. Salah. Moderasi mencegah perpecahan akibat dengan agama berfungsi sebagai penebar kedamaian. Horas. Oke. 10.000. Oke. Ya. Nah, itulah model. 11. Jadi Horas Tinambunan Sinam Kodin ya. Kayaknya sudah pernah naik Horas. kali ini ya, sudah pernah naik ya. Ilo nga ya, nung naik. Ini kan tinggal. Aku tinggal di Batam Bapak Tua, asal pelitan naik. Oh iya, Batam. Ay Facebook pe, kutonton ngo sejarah imo konten Bapak Tua simbuyaki. Oh iya. Iya. Sinam Kodin ya. Iya. Beda taruh ikan, jadi asal lo pegangannya muda kan. Iya. Oh, Bapak Tua pergi ke Bapak Tua? Pelit naik, kapan naik. Oh, iya aman. Oh, iya. Unang merokok dah. Kata Bapak Tua? Unang merokok. Alana merokok, dia turun ke Mina. Oh, orang merokok aku ya? Iya. Jadi Batam berukade. Bro Raja Guguk. Oh, Bro Raja Guguk. Jadi Pak. Telu bro apa tua? Bro. Jadi Tinambunan sada pe makan Tinambunan nomor 3 mo ko. Tinambunan nomor 3. Kan telung Tinambunan kan. Ujung sungai. Putapak, Penati. Jadi kamu. Oh, Putapak mo kami tong Bapak Tua. Oh iya, Putakedung ya, Putapak. Jadi Putapak kempe kan bagian dari Lomo Sapu Sirnai. Para Raja Kumanti kan. Tuan Pusu. Oh. Betul kok taruh monai.
ada Tuan Radina Bolon di si Bapak Tua? Oh, dah. Ade mah motong ide, Pak. Jadi, molo kita tong, tuan na udah kaya timbulun tuan. Hai, Pak. Pak. Udah kaya timbulun tuan. Hari-hari coba disuruh kita. Alay lo, Oh. keparan tuan. Alay lo kotok keparan tuan itu dulu. Imo. Oh, iya, iya. Raja Oh, Bukit Pus. naik kan tuan Pusu. Tuan Pus udah kan Bapak Tua itu. Ah, tuan Pusu, kalau mau dia nonton. Orang tadi nih, Holland Tinambunan Butapak nih. Oh, iya. Aku jadi bisa. Dari mana aku alana kan melo tak puta paon si duan bilik si tok gedung naik ngoti urang teh Bapak Tua. Yes, the village. Pasapa lagi nih lo mas Gombi. Iya. Alen 6613 selama bergabung di Pak Alen. Selamat malam bang. Iya, lama. Ini Boleh berkembang. bang. Anjing. Ya, selamat malam Pak Alen. Bahasanya Irannya saya nggak apa nggak nyambung bang bahasa daerahnya. Iya, bahasa Indonesia lah ya, bahasa Indonesia ya. Oke. Iya. Ya, kita bahasa Indonesia. Ya. Alen. Di mana tinggalnya di Palen? Sulawesi bang. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Oh. Poso. Tadi dengar tadi firman Tuhan, ada dengar tadi firman Tuhan? Saya dikit. Ya ikuti. Pak Alen ini agamanya Kristen atau Islam? Kita Protestan bang. Hah? Protestan. Kristen. Protestan. Iya bang. Hah? Protestan. Oh, itu. Iya, oke. Ya, mantap lah. Jadi kita bincang-bincang di sini ya. Tadi korbannya itu hidup suci supaya bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kira-kira begitu tadi korbannya ini. Jadi jangan anugerah yang diberikan Tuhan itu kita pakai untuk berbuat dosa. Jangan. Nah, itu katanya jangan ya. Jadi berkat itu jangan kita sia-siakan. Kira-kira begitu judulnya. Mungkin bang. Oke sip. Iya. Jadi di Sulawesi tinggalnya, Sulawesi. Sulawesi bang. Poso. Oh, Poso ya. Terima kasih. Udah punya istri keluarga? Punya keluarga bang. Oh, iya. Jadi bagaimana perkembangan ini di sana, keagamaan? Aman. Perkembangan ya? gini bang. Perkembangan Poso sekarang bagus bang. Bagus. Bagus ya. Kalau dulu kan Poso apa suka itu ya, suka bentrok. Tapi sekarang udah bagus ya. Ya. Ya itulah, makanya kita juga pakai ya toleransi, moderasi beragama ya. Jadi Oke sip. Oke. ya, jadi kita moderasi pemahaman agama itu jangan berlebihan. Jangan memakai agama untuk kekerasan, ya kan itu kan. Ya. Pakailah dia untuk sejuk. Nah, begitu ya. Oke sip. Tapi gini bang ya kita bisa bertanya sedikit. Iya. Ini tema tadi apa ini bang? Oh, temanya. Oke. Jadi temanya firman Tuhan pada hari ini ya. Jadilah hidup suci ya. Berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Nah, itu temanya tadi. Gitu bang ya. Jadi Oke. kalau Ellen mau nambahin bagaimana cara hidup suci itu, nah coba mungkin bisa dijabarkan dengan cara baik secara tradisional maupun cara dari hukum adat atau dari budaya, mungkin bisa disampaikan. Gitu. Kalau masalah Jadi, tema ini bang, kalau menurut saya mungkin ya enggak apa?
Apa? Bukan, bukan kita bilang nggak level lu bilang kita, mina bang. Hah? Saya Gimana maunya gini, kira-kira? Gimana? saya maunya gini bang ya. Jadi gini, kita kita kan sama Kristen bang ya, oke, sip. Ya. Hmm. Kenapa tuh nggak lawan si mereka Ya. yang remeh terhadap agama bang? Ah. Gitu bang, itu aja. Jadi kenapa mereka usil gitu? Itu gini bang, masa gini bang ya, oke, oke, sip. Saya ini bang, saya ini mungkinnya tiap malam saya online juga. Ah. Kemarin saya macam si Bang RK itu, Bang PI siapa itu? Oh, Yusuf PI. Eh, Kan. iya, Jenis saya TV. anu, Bang. Ya. Saya komen semua mereka semua, Bang. Cuma yang orang nggak bisa terima itu saja, Bang. Gitu, oke. Sip. Nah, Cuma gini, Bang. jadi begini. Ya. Abang ini saya minta maaf CB sebesarnya bang, minta maaf ya. Mungkin nih pastor atau siapa yang minta maaf, oke? Ada pertanyaan. Kalau Mungkin saya bang, ini ya. evangelis. Emolis. Ya. Penatua. Jatuh dari mana ini bang? Dari Batak, Banten. Iya, Cuk. Minta maaf bang ya, Di Banten. minta maaf ya. Tadi Ya. malam kita diskusi dengan yang Katolik. Iya. Nah, Salah terus mereka bang. oh, yang dibicarakan apa? Nah, anjir saya bang tadi malam. Tadi malam dengan di Komal siapa? Saya nggak mau bilang gomalnya, tapi saya akan lawan bang. Oh, Saya akan lawan. iya. Saya akan lawan. Peristiwanya bagaimana? Katanya begini bang ya, oke bang. Iya. Ini bang ya. Nah, Saya tidak masa begini bang. Saya tidak cuma tadi malam itu cuma dia bilang begini bang ya. Dia bilang itu Ya. kita Protestan itu pengkhianat. Oh, alasannya? Nah, itu bang. Makanya nanti bang ini saya juga ini kumpul data ini. Nah. Dibilang, Karena mau Protestan pengkhianat, pengkhianat. pengkhianat. Begitu katanya mereka. Nah, jadi paradigma mereka seperti itu karena dulunya kan satu Rom Katolik ya dulu kan, ya. Nah, kita kan tidak mau kalau dosa itu dibayar. Itu awalnya. Makanya terjadi Protestan, ya kan? Nah, Sip. jadi dulu ya karena mereka artinya dosa bisa ditebus dengan uang. Padahal mereka mementingkan pembangunan gereja. Nah, kita tidak mau itu. Dosa-dosa ya persembahan-persembahan kan begitu kan. Jadi dosa itu tidak bisa ditebus dengan persembahan, dengan uang. Itu awalnya dulu. Makanya kita diprotes itu oleh Protestan kepada Katolik ya. Tapi sekarang ini mereka juga sudah lagi tidak seperti itu. Jadi sudah kembali ya. Jadi sekarang sudah kembali, udah baik-baik kok sekarang. Protestan dengan Katolik sudah baik-baik sekarang ini. Baik. Hanya orangnya yang suka usil gitu. Kalau punya, nah menurut menurut Ellen ini apa yang kira-kira nyangkut di hati yang tidak senang? Coba kita lihat. Bang, minta maaf bang ya. Iya. Oke? Saya minta maaf bang, Oke. saya minta maaf. Tapi kemarin saya pertanyaan nggak bisa jawab bang. Iya, gimana pertanyaan? Ini bang ya. Mungkin abang ini kita sama ya gitu. Iya. Protestan. Iya, Protestan sama. Oke.
Silakan, bagaimana kira-kira? Ya. Pertanyaannya bagaimana? Ini bang ya. Gimana? Ada kita pertanyaan. Mungkin jawaban Nah, itu mungkin saya rasa pelang-pelang atau gimana saya tahu. Cuma satu pertanyaan bang. Itu kitab Henoks itu gimana bang? apa? Kitab Henoks gimana bang? Kitab Enos, Ya. maksudnya Enos itu orang atau apa? Gini bang. Gini oke. Abang ini seorang pendeta gimana oke? Hah? Abang pendeta? Saya bukan pendeta, saya penatua, penatua. Oh pendeta tua. Abang tahu kitab Henoks tidak? Hah? Kitab Ah, Enos, kitab Henoks. kitab Enos, Henoks. Enox. Hmm. Itu kitab apa tuh? Saya baru dengar itu. Ah, itu abang. Kalah, berarti abang kalah. Gini. Ah, Mereka kemarin kita lawan senior. gimana katanya? Apa Kita lawan kitab senior Enos? dari saat kita lawan pastor. Kemarin kita lawan Ah, pastor. oh ya. Katanya itu kita Venox itu rekayasa. Hah? Rekayasa katanya, Bang. Kitab Tapi apa? Kitab Enos. iya. Tapi dalam Alkitab ada kan kita Venox. Ada nama yang disebut. Nah, coba Enox. cari dulu, Bang. Cari, Bang. Oke, sip. Bagus nih. Kitab Enos ya. Venox. Kitab keempat dalam kitab Mormon itu. Gimana? Itu kitab Mormon. Oh, gimana? Hormonnya? Kitab Mormon. Mormon. Hmm. Tapi, Bang. Sebuah teks suci dari gerakan orang suci zaman akhir. Oke, sip. Jadi Oke. Nabi Enos dan berfokus pada pengalaman doanya ya yang mendalam Enos. Nah, Enos. masalahnya apa di situ? Masalahnya gini, Bang ya. Masalahnya begini, Pak. Saya minta maaf Nah, ya. Mungkin saya agak nggak masalah juga toh. ya, Itu gini, Bang. Kalau memang itu kitab Henos itu tidak betul, kenapa di nama Henos di Alkitab ada? Kalau memang penglihatan Henos itu mustahil dengan penglihatan surga dan dengan neraka itu mustahil, kenapa namanya ada tertulis di Taurat? Gitu, Bang. nah. Jadi alasan mereka apa? Nah, gitu, Bang. Asalnya mereka itu kitabnya penglihatan Henok itu dengan surga dengan neraka palsu. Kitab Enos apa Henok? Henok, Oh, kitab Henok bukan Enos, Enos. Henok, Coba. gitu, Bang. Ini Bang. Ini masalah ini besar ini. Anjur. Tiada Bang, tiada bisa mungkin yang bisa selesaikan. Karena kemarin Bang, oke. Ya, Kemarin kita debat juga dengan dari pastor juga kemarin pastor. Saya pertanyakan itu, nah, kenapa? Apa penyebabnya? Itu kan tertulis semua Bang. Cuma saya juga ya kita masalahnya kita orang Kristen semua Bang. Cuma saya mundur gitu Bang. oh, Saya jadi saya Henok, cari ini, saya bukan cari masalah Bang. Saya cari masalah Bang. Saya cari masalah tidak. Cari kebenaran. ya, Itu kita Henoks itu, nah itu
Ya, itu pertanyaan Bang ya. Oke, enggak masalah Apa Bang. itu? Apa? Oke. Nah, Sip. jadi kalau kita kan kitab Henok ini kan kita tidak pakai itu kan. Oke, sip. Oke, sip. Nah, Malah. jadi itu Henok itu kan leluhur daripada Nuh, Nah, sip. ya kan? Hmm. Nah, jadi kitab ini tidak termasuk kanon resmi Alkitab Protestan dan Katolik, namun diakui sebagai kitab suci oleh Gereja Ortodok Ethiopia. Itu. Jadi sebenarnya tidak berlaku bagi Protestan dan Katolik, tapi itu Ortodok Ethiopia, orang Ethiopia. Ya, itu. Nah, minta maaf Bang ya. Itu penjelasan tidak sama saya. Nah, Itu kalau memang ada penjelasan sama saya, oke saya diam. Tidak penjelasan. ya. Kalau ada memang teman-teman dari bawah bikin penjelasan begitu, oke saya diam. Nggak masalah. Begitu Bang. Gitu. Jadi memang artinya ini tidak ada masuk kanon daripada kitab Protestan dan Katolik, nggak ada. Oke, sip. Itu Ortodok. Cuma nggak ada penjelasan. Saya bertanya Ya. kan? Bertanya menjawab. Oke? Ya. Jadi kitab para penjahat itu menceritakan kisah sekelompok malaikat ya yang dipimpin oleh Semaja dan Azazel. Mereka jatuh cinta pada wanita manusia, melanggar hukum surga, dan mengajarkan manusia sihir, senjata, dan ilmu pengetahuan terlarang, hubungan terlarang ya. Ya, pokoknya mereka inilah kayak manusia-manusia ilahi yang melanggar aturan, ya kan? Termasuk itu. Nah, makanya sebenarnya dengan kelakuan mereka itu, maka turun air bah, ya. Turun air bah, dibunuh semua orang itu. Tinggal lihat. Nah, kalau itu dimunculkan lagi oleh mereka, nah itu karena keturunan mereka itu semua udah mati. Yang tinggal cuman Nuh. Satu orang, ya. Waktu air bah datang, semua manusia-manusia ilahi itu yang mengambil perempuan-perempuan sesukanya, ya, yang seenaknya, itu udah dihukum Allah semua dengan air bah, mati. Ya. Nah, tapi kalau ada yang menggunakan bukunya itu lagi, wah itu lain masalah itu. Makanya kita tidak peduli itu karena begitu air bah datang, ya itu sudah mati semua itu. Yang ada Nepim, yang ada manusia-manusia raksasa lah mereka itu ya, manusia-manusia raksasa gitu. Nah itu kira-kira Eden. Nah ya. Nah, jadi di kita ya tidak lagi kita pakai itu. Nah, jadi itu penglihatan penghakiman Allah di sini muncul gelar katanya anak manusia yang misterius yang ada datang untuk menghakimi para malaikat yang jatuh, ya kan? Raja-raja jahat di bumi dan menegakkan kerajaan keadilan abadi. Nah, jadi ini kitab astronomi dan benda langit sebenarnya, ya. Teman-teman, ya tadi ada dikatakan kitab Henok ya, dan kitab Henok itu kita tidak pakai ya di umat Kristen, nggak dipakai itu, Katolik dan Protestan nggak. Jadi kitab Henok ya, atau dikenal juga sebagai kitab Nabi Idris, adalah suatu karya keagamaan Yahudi kuno. Secara tradisi dianggap berasal dari Henok, kakek buyut Nuh. Ya, itu dikatakan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam Tarombo ya, atau silsilah Nabi Nuh ya, coba kita lihat silsilahnya ya, supaya jelas. Jadi sekarang orang macam-macam untuk mengambil apa. Selamat bergabung Gentri Siombing. Ya, selamat bergabung, Pak. Ya. Ya. Jadi Henok itu kan sebenarnya memang Nabi Nuh ya, kakek daripada Nabi Nuh itu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam silsilah
Pertama adalah Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Metusala, Lamek, baru Nuh, ya, Nabi Nuh, generasi ke-10. Nah, sebenarnya keturunan daripada orang-orang ini semua sudah habis pada satu air bah, sudah meninggal semua. Jadi bagaimana bisa bukunya itu diterbitkan? Makanya kita Protestan dan Katolik tidak memakai. Tapi Ortodok katanya dipakai Henok. Dia leluhur Nuh, ya benar. Tapi pada saat air bah, hanya tinggal satu orang, Nabi Nuh. Semua sudah meninggal, keturunannya itu gak ada lagi. Ya. Nah, bagaimana bisa dimunculkan lagi itu sebagai pedoman? Nah, itulah yang kita lihat ya. Nah, memang kalau Henok itu katanya tidak ada kuburannya. Dia naik ke surga ya, tidak mati. Nah, itu makanya teman-teman, jadi tadi ada teman naik ke atas, dia membicarakan masalah, dipertentangkan katanya masalah kitab Henok ya. Nah, gitu. Ya, Pak Siombing. Kalau digabung Pak Siombing. Bisa on cam sama Siombing. Belum apa ini, Pak? Belum cukup pengikut. Ya. Apa yang mau disampaikan Pak Siombing? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ini topiknya apa nih, Pak? Jadi topiknya ini adalah sebenarnya kita mau menjalankan moderasi beragama tapi tidak mengganggu akidah. Jadi tidak seperti apologet lain ya, bertanya bukan diimani dan ingin memblame, memframe gitu. Kita enggak. Nah, tadi kita topiknya adalah berusahalah manusia itu suci supaya bisa melihat Tuhan. Nah, kira-kira begitu abang topiknya. Firman Tuhan pada hari ini. Nah, dikaitkan dengan moderasi beragama. Artinya moderasi beragama bukan memodern agama, tapi memoderasi pemahaman agamanya. Jangan kekerasan, harus toleran, menghargai keyakinan. Nah, kira-kira begitu, Abang. Nah, mungkin Abang ada usul untuk topik kita malam ini. Gimana kira-kira, Abang? Ya, saya rasa ya kita yang sudah saling memahami, ya saya rasa belajar lagi lah istilahnya. Kalau seandainya pun ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita jawab dengan santun, ya mungkin kita bisa akan berkorelasi gitu, Amang. Cuman ya kalau hanya sebatas membahas topik yang Amang sampaikan ini, ya saya rasa belum adalah di seputaran situ yang hendak kita pertanyakan gitu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau Amang boleh saya tahu agamanya apa, Mang? Islam, Kristen? Kristen. Oh ya. Nah, jadi kita juga banyak teman-teman muslim masuk ya, dia juga bertanya, kita silakan nggak apa-apa. Artinya bertanya, kita jawab sepanjang kita bisa menjawab ya kan. Ya, tapi tidak ada istilah puas dan tidak puas. Ya, apalagi teman-teman yang tidak mengimani ya kan. Jadi artinya seharusnya bertanya tidak mengimani, kadang-kadang juga susah menghubungkannya. Maka saya lihat apologet lain kan seperti dia di Stipi, di Agatha ya kan. Nah, Ya. cenderung perdebatan yang tidak ada habis-habisnya gitu. Nah, itu kita hindari. Demikian Amang. Yombing. Ya, karena topiknya pun saya dengar dari Amang itu kan nggak terlalu istilahnya begitu masuk dalam kategori provokatif dan multitafsir gitu. Jadi Iya. sehingga kita bisa dengan leluasa berpikir secara jernih dan jadi cerdas gitu untuk memahami dan saling belajar di dalamnya gitu, Amang. Iya. Ya memang itulah yang kita utamakan ya. Maka kita dan 4 pilar moderasi beragama itu kita mau tanamkan benar itu.
Pertama, rasa kebangsaan ya kan. Jadi karena kita sama-sama bangsa Indonesia, nah kita pikirkan jangan sampai ada mengganggu agama-agama. Beribadah aja kok dilarang. Nah, itu mau kita sadarkan orang-orang ya. Nah, kalau ada orang apa alasannya bisa kita tanyakan kan, kenapa kok beribadah dilarang ya kan? Nah, harus minta izin. Nah, berdoa kok minta izin ya kan? Berdoa ya berdoa saja, nggak minta izin kepada orang kan begitu kan. Nah, itu yang mau kita sadarkan di sini untuk moderasi beragama dengan menggunakan 4 pilar. Satu, komitmen, ya komitmen dalam kebangsaan. Yang kedua, ada toleransi, menghargai orang berkeyakinan dan memberikan kebebasan berkeyakinan. Dimanapun dia berdoa, dimanapun dia memuja Tuhan, harus diberikan ruang. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah anti kekerasan, ya. Anti kekerasan, jangan memakai topeng agama untuk menghalalkan sesuatu bahwa kamu tidak benar karena agama, nah itu jangan. Jadi jangan karena tidak sesuai dengan agama dia langsung dimusuhi. Nah, pemahaman ini mau kita sampaikan, ya. Walaupun dia lain agama, tapi kita tetap sama-sama manusia, ciptaan Tuhan, sesuai gambarnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menghargai budaya-budaya daripada lokal ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama ya. Nah, itu memang. Jadi di sini memang kita bikin sejuk memang. Jadi banyak orang teman-teman bersuka, wah ini roomnya sejuk emang katanya. Ya memang kalau sejuk itu biasanya orang maunya bertengkar rame hanya cari cuan kan. Ya, memang sebenarnya kalau bicara tentang moderasi beragama ini emang lebih elegannya dia dibahas di dalam lintas agama. Karena apa? Yang pertama, seringkali penolakan ibadah terhadap kaum minoritas itu kan datangnya dari kaum mayoritas gitu. Artinya Iya, kalau kita pun praktekkan ini di antara kita minoritas, saya rasa memang tidak ada yang sia-sia sih. Selalu ada betul. upah gitu, selalu ada hasilnya. Cuman untuk memaksimalkan memang ini bagusan memang di dalam lintas agama supaya di dalam kesadaran di antara kedua belah pihak makin meningkat gitu maksud saya Amang. Karena yang saya ceritakan yang pertama itu kan seringkali penolakan itu datang dari apa? Dari non gitu, dari non Kristen atau mayoritas gitu. Karena sampai Iya, kapan kita benar-benar. terapkan ini di negara Indonesia yang kita cintai ini, yang majemuk ini, yang pluralis ini, ya kita memang sudah melihat, nggak usah kita bicara, kita sudah melihat kualitasnya gitu, secara hukum gitu. Ya, Gitu, memang sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya saja kita bangun komunikasi ini di dalam lintas beragama memang penting gitu, pentingnya gitu. Bukan berarti untuk debat untuk jadi apa gitu maksud saya, Amang. iya, betul. Jadi artinya dan bukan membuat agama modern, bukan ya. Jadi bukan. Ya, Biar agama masing-masing kan sudah sempurna ya. Di Indonesia ada 6 agama ya. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya kita anggap masing-masing sudah punya keyakinan. Udah, ya pegang itu. Nah, sekarang bagaimana kita memoderasi pemahaman supaya ada jalan tengah, ya. Artinya tidak melihat dari perbedaan, tapi dia masuk dalam persamaan. Misalnya ajaran cinta kasih, nah, itu kan semua. Nah, jadi disinilah mungkin kita menonjolkan apa standar moral daripada Allah. Nah, kalau kita lihat standar moral Allah kan ada 3 ya, kasih, kejujuran, dan integritas. Nah, mau nggak kita berkata jujur? Mau nggak kita sesuai kata dan perbuatan? Nah, itu kan. Nah, kemudian karakter Allah itu ada juga 3 kan, kasih, adil, dan benar. Nah, itu sebenarnya. Jadi, nah maka moderasi beragama ini memang lagi didengungkan oleh Kemenak, Kementerian Agama ya ini. Nah, makanya saya sengaja buka Komal ini. Saya buka dengan firman Tuhan karena kita agama Kristen ya. Saya buka dengan firman Tuhan dalam agama Kristen. Dan akhirnya saya ramu dengan moderasi beragama. Silakan.
lintas agama, kita bicara di sini untuk memodernisasi pemahaman agama. Bukan memodernisasi agamanya, bukan. Pemahaman. Nah, begitu, Mang. Ya. Ya, bagus bro. Ya, teman-teman yang di bawah ya silakan mau naik, silakan bergabung ya. Kita bisa lintas agama di sini berbicara tapi tidak mengganggu akidah dari masing-masing agama ya. Kita akan memodernisasi pemahaman daripada beragama. Bukan memoderasi agamanya, bukan ya, bukan. Pemahaman beragama. Ya, jadi teman-teman yang masih di bawah silakan naik, kita bisa bincang-bincang ya. Sampaikan ya. Iya. Kalau Amang tinggalnya di mana, Mang? Di Tapanuli Utara, Mang. Oh, wah, jauh ya, Tapanuli Utara ya. Kalau Amang sendiri di mana ini, Mang? Nah, kalau saya ini di Banten saya. Oh, Di Cilegon, Banten. Cilegon. ya. Saya juga pernah di sana, Pak, Tangerang, Serang. Oh, pernah di Tangerang ya? Ya, Oh, jadi tinggal di Tapanuli Utara ya? Ya iya. sekarang Tapanuli Utara udah sangat maju ya sekarang ya, karena dengan adanya udah langsung dari, artinya kita bisa sarapan di Tapanuli dengan adanya pesawat yang langsung kan? Ya, benar, Pak. Iya, sudah Samosir, Samosir sudah sangat dekat gitu, sudah sangat Ya, dekat Samosir. Ya, kepada teman-teman silakan yang mau bergabung, silakan masuk Pak, kita diskusi ya, kita diskusi dalam moderasi beragama ya. Nah, Pak Pandem nih, saya undang Pak Pandem. Pak Pandem, masuk Pak Pandem. Big man. Tupal siotang. Tinambunan ini masuk ke mana ini, Mang? Simbolon. Oh, Parna ya, Mang. Iya, pernah. Jadi, nah kalau kita simbolon tuan dari Tuan Nodaraja simbolon tuan ya, Tinambunan ini. Jadi ada enam marga. Tinambunan, Tumanggur, Maharaja, Turutan, Pinayungan, Nahapun. Nah itu ada 6 tuh marga. Itu dari Parlilitan sana, Sionopudon. Ya. Dari Soalnya Sionopudon. istri Parna Pernah dengar juga Sionopudon apa? kurang. Masih agak lain, Mang. Masih yang lainnya. Iya. Jadi masuk Parna dia, Parna Simbolon ya, tambah 2, salah lagi 2 termasuk Parna. Karena Itulah istri memang Sionopudon. Parna juga, Mang. Ya, iya Pandem Tumangga bergabung. Nah, siapa nih Pandem? Yo, Pak Pandem naik ke atas, Pak Pandem. Naik Pak Pandem. Ya, selamat bergabung Pak Pandem. Ya, Horas menjual Horas. tua dengan asli Juventus Eh, Xiaomi. Apa? ya, Xiaomi ya? Xiaoming dari Taman Utara dia Xiaoming. Dari mana Bapak tua? Dari Taman Utara dia. Oh, Tapun Utara. Oh ya. Salam kenal ya. Le, Ya, Lek. baru Mangga. tadi di pembahasan apa nih Bapak tua? Ya, itu tadi kita lagi membahas ini moderasi beragama. Jadi boleh Oh, datang lintas agama, kita mau jelaskan moderasi beragama. Bukan memodern agamanya, bukan, tapi pemahaman agama yang kita moderasi. Supaya ngambil jalan tengah dengan 4 pilar itu. Komitmen, toleransi, dan tidak kekerasan, kemudian menghargai budaya-budaya lokal. Nah itu, 4 pilar itu. ya udah. Suruh ganti kan? Wifi.
Jadi boleh juga kita undang ini teman-teman yang ada 6 agama di Indonesia ini, silakan naik ya. Konghucu, Hindu, ya, Islam, Katolik, silakan naik, silakan, jangan malu-malu naik. Kita bisa diskusi di sini, diskusi. Ya, moderasi beragama.